Halo semuanya, kami dari kelas RKS 2B Pagi, kelompok Manris dengan mata kuliah Manajemen Risiko Keamanan Cyber dan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamim Tohari. Di sini kami akan memaparkan materi tentang implementasi manajemen risiko berdasarkan studi kasus Cybermall Inc. Lanjut. Nah, di sini anggota kelompok serta pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fahrudin dengan NIM 433240140. Di sini tugasnya adalah melakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi kerentanan, pengukuran risiko, dan penyusunan matriks risiko. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Jessica Persia Kristi dengan NIM 433240143. Di sini saya melakukan identifikasi risiko yang meliputi identifikasi klasifikasi dan memprioritaskan aset serta ancaman, serta menyusun laporan. Yang ketiga, Ferawati Panjaitan dengan NIM 433240148 dengan tugas melakukan pengendalian risiko yang berupa mengevaluasi pemetaan prioritas, pemilihan kontrol, dan perencanaan penanganan. Lalu berikutnya ada Galang Pratama Sinulingga dengan NIM 433240149 dengan tugas menyusun pendahuluan yang berupa tujuan laporan serta metodologi RMF NIST 837 serta membuat bahan presentasi. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada studi kasus. Cybermall Inc. adalah platform e-commerce besar di Asia Tenggara dengan 50 juta pengguna aktif bulanan. Perusahaan ini menjual berbagai produk dan menyediakan fitur marketplace bagi individu maupun bisnis kecil. Sistemnya berbasis cloud untuk mengelola inventaris, pembayaran, dan data pelanggan. Data yang disimpan mencakup informasi pribadi, kartu kredit, serta preferensi melalui program loyalitas. Tantangan dan risiko Cybermall. Yang pertama ada phishing dan social engineering. Contohnya, pencurian informasi login atau kartu kredit pengguna. Yang kedua ada malware dan ransomware. Contohnya ada enkripsi data penting dan gangguan operasional. Yang ketiga ada kebocoran data. Contohnya potensi kebocoran data pelanggan dari server atau API. Berikutnya, penipuan transaksi. Contohnya penggunaan kartu kredit curian atau transaksi palsu. Terakhir, serangan DDoS. Contohnya downtime platform e-commerce, kerugian finansial, dan reputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahrudin. Di sini saya akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan yaitu RMF NIST 837. RMF atau Risk Management Framework dari NIST 837 adalah metode yang digunakan untuk mengelola risiko keamanan sistem informasi. Prosesnya terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama ada categorize, yaitu mengklasifikasikan aset berdasarkan sensitivitas dan kepentingannya. Yang kedua ada select, memiliki kontrol keamanan yang sesuai seperti enkripsi atau autentifikasi 2 faktor. Yang ketiga ada implement, yaitu menerapkan kontrol ke sistem, misalnya firewall atau sistem enkripsi. Yang keempat ada assess, menilai efektivitas kontrol terhadap ancaman seperti malware atau phishing. Yang kelima, authorize, yaitu memberi izin sistem beroperasi setelah kontrol dianggap aman. Dan yang terakhir, monitor, melakukan pemantauan berkelanjutan agar kontrol tetap efektif seiring waktu. Dengan metode ini, organisasi bisa memastikan bahwa sistemnya tetap aman dan terkendali. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu melakukan risk identification atau identifikasi risiko. Lanjut. Nah, di dalam identifikasi risiko ini, identifikasi aset adalah langkah pertama dalam manajemen risiko, di mana kita harus mengenali semua sumber daya penting yang dimiliki perusahaan yang perlu dilindungi dari berbagai ancaman. Dalam konteks Cybermall Inc., aset-aset yang perlu diidentifikasi terdiri dari berbagai kategori yang merupakan aset informasi dan perangkat. Berikut adalah tabel yang merangkum identifikasi aset perusahaan Cybermall Inc. berdasarkan kategori informasi dan perangkat yang dimiliki. Nah, yang pertama asetnya ada data pelanggan dengan deskripsi asetnya adalah berupa nama, alamat, nomor telepon, dan info kartu kredit. Ini kepentingan itu bernilai sangat penting. Nah, aset yang kedua ada data transaksi yang meliputi histori pembelian dan info pembayaran. Ini nilai kepentingannya juga sangat penting. Yang ketiga ada program loyalitas yang meliputi preferensi pelanggan serta riwayat pembelian dengan nilai kepentingan yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Nah, aset keempat ada sistem cloud dengan deskripsinya infrastruktur penyimpanan data dan aplikasi yang bernilai sangat penting juga. Lalu berikutnya ada server database dengan deskripsi penyimpanan data sensitif pelanggan dan transaksi dengan kepentingan merupakan pusat informasi penting. Lalu aset yang terakhir ada perangkat jaringan yang meliputi router, firewall, dan mengelola komunikasi data. Di sini kepentingannya dapat mengatur dan melindungi komunikasi. Lanjut. Nah, setelah
mengidentifikasi aset, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan memprioritaskan aset berdasarkan tingkat kepentingan dan kerentanannya. Berikut adalah tabel klasifikasi dan prioritas aset. Nah, aset yang pertama ada data pelanggan dengan level kritis, dengan deskripsi sensitif dan penting untuk operasional. Di sini nilai tingkat kepentingannya itu sangat tinggi. Lalu aset yang kedua dengan level kritis, ini juga penting untuk pelacakan dan pembukuan dengan tingkat kepentingannya juga sangat tinggi. Lalu aset yang ketiga ada program loyalitas dengan level menengah yang membantu strategi pemasaran dengan nilai tingkat kepentingan sedang. Lalu aset berikutnya ada sistem cloud dengan level kritis, di mana deskripsinya itu infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data dengan nilai tingkat kepentingan sangat tinggi. Dan aset berikutnya adalah server database dengan level kritis dan deskripsi penyimpanan utama data sensitif dengan nilai tingkat kepentingan sangat tinggi. Lanjut. Nah, langkah ketiga adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman. Nah, di sini kerentanan yang pertama ada enkripsi data tidak lengkap dengan targetnya adalah data kartu kredit. Di sini tingkat risikonya tinggi dengan dampak data sensitif rentan disadap. Lalu kerentanan yang kedua ada API yang tidak terlindungi dengan target adalah API mitra bisnis. Di sini tingkat risikonya tinggi dengan dampak potensi eksfiltrasi data. Lalu kerentanan berikutnya ada patch manajemen lemah dengan targetnya adalah server dan aplikasi dengan tingkat risiko sedang dengan dampak rentan eksploitasi malware. Lalu kerentanan berikutnya adalah pelatihan keamanan yang kurang dengan targetnya adalah karyawan dengan tingkat risiko sedang dan dampaknya meningkatkan risiko phishing. Lalu kerentanannya terakhir adalah autentikasi transaksi tidak ketat dengan targetnya adalah sistem pembayaran dengan nilai tingkat risiko tinggi dan dampaknya mempermudah penipuan transaksi. Lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko merupakan proses penting yang digunakan untuk memahami ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem digital. Proses ini tidak hanya sekedar mengenali bahaya, tetapi juga menganalisis seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi, serta seberapa parah dampaknya jika sampai benar-benar terjadi. Dengan melakukan risk assessment, organisasi seperti Cybermal dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih terencana, termasuk dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan keamanan yang lebih efektif. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran risiko, likelihood, dan impact. Penilaian risiko dilakukan dengan cara mengukur dua hal utama, yaitu likelihood dan impact. Likelihood adalah tingkatan kemungkinan suatu insiden terjadi, sedangkan impact adalah besarnya dampak atau kerugian yang akan dialami organisasi jika insiden tersebut benar-benar terjadi. Kedua faktor ini dikalikan untuk menghasilkan skor risiko dengan rumus yang sederhana tapi sangat efektif, yaitu risiko sama dengan likelihood dikalikan dengan dampak. Nilai akhirnya kemudian dikategorikan menjadi 3. Risiko rendah jika skornya berada di antara 0,0 sampai 1,5, risiko sedang jika skornya 1,6 hingga 3,0, dan risiko tinggi jika skornya 3,1 hingga 5,0. Kategori ini sangat penting untuk membantu organisasi dalam memprioritaskan mana risiko yang perlu segera ditangani dan mana yang masih bisa dipantau. Lanjut. Masuk ke dalam penilaian risiko utama. Pada tabel ini ditampilkan contoh-contoh risiko utama yang mungkin dihadapi oleh platform digital seperti Cybermal. Penilaian ini meliputi 5 jenis risiko yang cukup umum terutama di dunia cyber. Yang pertama, phishing dan social engineering dengan likelihood 0,8 dan dampak 3 menghasilkan skor 2,4. Ini termasuk dalam kategori risiko sedang. Artinya serangan semacam ini cukup mungkin terjadi tapi dampaknya belum masuk kategori kritis. Yang kedua, malware dan ransomware dengan skor risiko 3,5 masuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kerusakan bisa sangat besar. Lalu risiko ketiga ada kebocoran data yang memiliki skor tertinggi yaitu 4,5. Ini menjadi perhatian utama karena data pelanggan atau transaksi sangat sensitif dan jika bocor bisa menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Selanjutnya ada penipuan transaksi dan serangan DDoS yang masing-masing memiliki skor 3,2 dan 2,4. Keduanya juga perlu diawasi secara ketat karena dampaknya bisa sangat mengganggu operasional. Lanjut. Selanjutnya masuk ke dalam matriks risiko. Untuk mempermudah analisis, kami menggunakan matriks risiko. Matriks ini menunjukkan kombinasi antara tingkat kemungkinan dan dampak dalam bentuk tabel. Dari sini kita bisa melihat semakin tinggi kedua nilai ini, maka skor risikonya akan semakin besar. Misalnya, jika kemungkinan terjadi suatu ancaman adalah 0,9 dan dampaknya 5, maka risiko menjadi 4,5 yang masuk kategori tinggi. Matriks ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan karena kita bisa langsung melihat mana risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang bisa ditoleransi sementara waktu. Dengan pendekatan ini, organisasi bisa fokus pada hal yang paling kritis sehingga efisiensi dalam manajemen risiko dapat tercapai. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan risk control. Risk control adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya terhadap suatu organisasi, sistem, proyek, atau individu. Risk control merupakan bagian penting dari manajemen risiko, terutama setelah risiko diidentifikasi dan dianalisis. Di sini ada prioritas penanganan risiko. Risiko dipetakan berdasarkan skor dan dampak untuk menentukan prioritas penanganan. Yang pertama, kebocoran data dengan poin 4,5,
dan masuk dalam prioritas penanganan segera. Yang kedua ada malware dan ransomware dengan poin 3,5, masuk prioritas penanganan dengan perkuat sistem keamanan. Yang ketiga, penipuan transaksi dengan poin 3,2 dan prioritas penanganan risikonya adalah dengan meningkatkan validasi. Yang keempat, DDoS attack dengan poin 2,4 dan prioritas penanganannya adalah dengan mengimplementasikan anti DDoS. Yang kelima, ada phishing dan social engineering dengan poinnya ada 2,4 dan prioritas penanganan risikonya adalah dengan mengedukasi pegawai. Baik, di sini pemilihan jenis kontrol. Kontrol dipilih untuk mengurangi kemungkinan kejadian dan dampak meliputi pencegahan, deteksi, dan respons. Yang pertama, kebocoran data atau preventif adalah dengan enkripsi end-to-end, pembatasan akses berbasis peran atau RBAC. Yang selanjutnya, audit dan monitoring log access database. Yang kedua, malware dan ransomware dengan preventif dan korektif adalah dengan antivirus dan anti-malware terupdate, sistem patch manajemen otomatis, dan backup berkala. Yang ketiga, ada penipuan transaksi dengan preventif dan detektif. Pemilihan jenis kontrolnya adalah dengan verifikasi 2 langkah atau 2FA dan sistem deteksi anomali transaksi serta pengawasan ketat API mitra. Selanjutnya ada DDoS attack atau dengan preventif dan korektif. Pemilihan jenis kontrolnya adalah dengan penggunaan CDN dan load balancing, firewall aplikasi web, dan rate limiting atau pemantauan real time. Dan yang terakhir ada phishing dan social engineering atau preventif. Pemilihan jenis kontrolnya adalah dengan pemilihan keamanan cyber, pelatihan keamanan cyber, karyawan, simulasi rutin serangan phishing, dan email gateway. Selanjutnya, rencana penanganan risiko. Rencana implementasi sistematis untuk menjalankan kontrol secara berkelanjutan. Yang pertama ada kebocoran data. Rencana penanganan risikonya adalah dengan mengenkripsi dan RBAC dalam 3 bulan, serta memonitoring log harian. Yang kedua ada malware dan ransomware. Rencana penanganan risikonya adalah dengan mendeploy antivirus dan patching otomatis, serta backup mingguan. Yang ketiga, penipuan transaksi. Rencana penanganan risikonya adalah dengan mengintegrasi 2FA dalam 2 bulan, serta audit API pihak ketiga. Yang berikutnya, keempat, DDoS attack. Rencana penanganan risikonya adalah dengan mengkolaborasikan CDN, setup WAV, dan pemantauan real time. Yang terakhir, phishing dan social engineering. Rencana penanganan risikonya adalah dengan training karyawan tiap kuartal, serta uji simulasi phishing. Baik, selanjutnya, dokumentasi dan monitoring. Seluruh tindakan kontrol yang diterapkan harus didokumentasikan serta dipantau secara berkala. Yang pertama, log aktivitas risiko adalah dengan membuat log aktivitas risiko dan status mitigasi. Yang kedua, evaluasi berkala dengan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap efektivitas kontrol. Selanjutnya ada KPI keberhasilan kontrol adalah dengan menetapkan Key Performance Indicator atau KPI untuk keberhasilan kontrol. Berikutnya, dashboard keamanan adalah dengan mengembangkan dashboard keamanan internal berbasis data real time. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Manajemen risiko cyber adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan pemantauan, evaluasi, dan adaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang. Pertama, identifikasi risiko utama, kebocoran data, malware, penipuan transaksi, DDoS, dan phishing. Yang kedua, implementasi kontrol yang tepat. Ada enkripsi, pembatasan akses, deteksi anomali, serta pelatihan. Dan berikutnya, pentingnya dokumentasi dan monitoring konsisten untuk efektivitas kontrol. Nah, jadi demikian akhir dari presentasi kami mengenai implementasi manajemen risiko berdasarkan studi kasus Cybermall Inc. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dalam menyimak pemaparan kami. Dan kami meminta maaf jika ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.